Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, ketemu kembali dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya teman-teman. Oke, saya akan melanjutkan ya tentang alamat-alamat atau gambar-gambaran ya yang didapat oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Jadi SP sedang menjalankan tugas ya di luar pulau ya teman-teman ya. Menggambarkan peta sebuah daerah-daerah ya, dan SP sangat padai ya daerah-daerah terpencil ya, karena kurang pantauan ya. Kurang pantauan daerah-daerahnya, karena kurang pantauan sebab itulah SP melaju ke arah luar pulau ya, sebab ada ganjal-ganjalan yang SP belum pernah memantaunya ya di saat-saat sedang ada suatu masalah atau suatu musibah ya teman-teman, daerah terpencil ya yang seharusnya tidak diabaikan ya. Dan juga SP dan seorang ratu ya nggak saya sebutkan, beliau mengarahkan awan ya yang sedang berada di atas ya, di tepian langit, namun saat ada kegelapan awan ini menggeserkannya ya. Namun ratu tersebut bilang, itu benarkah katanya, harus seperti itu, kata SP seharusnya tidak, ya. Karena sangat mustahil jika seperti itu. Kita coba ke langit untuk menanyakan sama sang ratu yang menjaga langit ya, sebab kalau memang itu benar dan tidak membawanya ke hal-hal yang buruk, tidak masalah. Masalahnya tepisan hujan itu perlu untuk makhluk-makhluk yang ada di bumi ya. Kita cuma membantunya saja, tapi tetap kita berbicara sama yang punya tugas ya. Sebab meski kita tahu tidak boleh melangkahi beliau, karena beliau yang lebih tahu. Dan juga SP ya telah mendatangi rumah kediaman seorang lelaki ya, nggak saya sebutkan namanya. Tujuan SP ingin meminta simbol ya, cincin yang selalu dipakai oleh sosok lelaki tersebut ya, yang beliau selalu pakai. SP sendiri bingung ya, namun seperti ada yang menyuruhnya dan SP akan dibimbing oleh semua para syekh ya. Lalu SP bertanya, mengapa aku harus meminta cincin beliau? Namun ada seorang laki-laki berbicara, ya sudah waktunya kamu harus naik, sudah bergilir, ini menjadi tugasmu, dunia sudah mulai sempit. Kamulah orang yang bisa atau mampu menangin tugas yang sangat berat ini. Semoga dan disemogakan, karena kami sangat menantikan kehadiranmu menjadi sesuatu ya. Dan di situ juga ada seorang kanjeng titik-titik nggak saya sebutkan ya teman-teman ya, berkunjung ke Satrio Piningit ya, dan mendatangi seorang ratu ya. Beliau bilangnya cuma silaturahmi, namun ratu bilang jika ingin ada yang disampaikan, sampaikan saja, gak usah berbelit ya, terlalu mengulur waktu. Bukannya aku menantang, karena tugas kita saat ini mulai gersang ya, dengan nada-nada yang kelihatannya Melayu tapi padahal sangat kasar ya. Jika kita semua bisa jeli dengan cara kerjanya. Beliau terlihat lemah lembut, tapi sebenarnya tidak. Dampaknya apa? Alam. Mereka tidak berpikir lebih jernih ya, dan resikonya sangat besar. Saat ini bangsa gaib titik-titik ya sedang, inilah yang harus kita waspadai. Bukan salah mereka ya, tapi salah manusianya. Dan situ ada seorang syekh yang nggak saya sebutkan namanya, syekh siapa ya teman-teman ya, bertanya ke Satrio Piningit tentang kalimat surat Al-Baqarah ya, yang pernah SP sebutkan di pengajian Ulum Rotul. Kata syekh, penjabarannya sangat bermakna dan sangat baik ya. Jangan semua itu, aku pun belum bisa seperti itu cara menjelaskannya. Berarti penjelasanku masih sulit karena tidak sedalam yang SP jelaskan. Ternyata seorang SP yang jarang hadir di pertemuan beliau sangat berisi ya, bukan main ya. Baru pertama kali ini saya bertemu dengannya, karena saya diundang oleh para syekh yang lain. Saya langsung datang, dan baru pertama kali ini saya berjumpa dengan SP ya. Meskipun tugasmu banyak, ternyata Anda tidak kaku ya ada di pengajian ini. Saya akui, saya salut denganmu yang terlihat polos, tapi isimu bukan main. Terima kasih atas kehadiranmu SP. Suatu saat mudah-mudahan kita berjumpa kembali, kata seorang syekh ya. Kita kaji lagi ya teman-teman ya.
Dan di situ juga ada seorang nyai ya, akan menghadiri ke tempat SP juga, ada sesuatu yang harus diterapkan ya. Kata nyai, namun saya akan datang jika SP sudah berkenan dan menghadiri titik-titik ya namanya ya. Karena saat ini saya sedang dapat alamat-alamat yang belum saya tahu tentang apa-apa dan apa maksud tersebut, dan saya juga ingin secepatnya menghadiri tempat SP ya. Tapi kalau sudah diperbolehkan, sang nyai datang saya untuk menyampaikan sesuatu. Jadi seorang nyai ya, dia menunggu aba-aba dari SP ya untuk mendatangi kediaman SP ya. Dan SP melihat sebuah masjid yang diwakafkan oleh seorang kiai titik-titik ya teman-teman ya. Dikelilingi piaraannya yaitu binatang-binatang kijang ya. Banyak sekali kijang-kijang tersebut di wilayah masjid tersebut, namun tidak mengganggu sama sekali, dan ada santrinya satu orang ya yang sangat taat kepada beliau. Dia selalu membersihkan masjid tersebut, namun masjid tersebut bangunannya seperti masjid daerah Pakistan ya teman-teman ya. Dan di masjid ini pun banyak sekali orang-orang yang beribadah di masjid itu. Pesan seorang kiai tersebut, janganlah dirubah bangunannya sampai dunia rapuh pun, biarlah tetap seperti itu, karena masjid itu dahulunya banyak para syekh berkumpul di masjid itu ya. Biarlah menjadi kesan untuk orang-orang alim. Dan juga SP melihat ya sebuah alam gaib, di situ ada sebuah goa ya, dan menandakan bongkah-bongkahan seperti ada sesuatu di dalam goa tersebut ya. Namun isi dari goa tersebut masih disamarkan ya teman-teman ya. Masih disamarkan. SP ke tempat goibnya dan menemui penjaganya ya. Lalu SP bertanya, dan di situ ada sosok ratu. Beliau membisiki SP ya, dan SP cuma diam saja. Lalu SP bilang ke sosok ratu tersebut, jangan disalahgunakan untuk manusia ya. Jangan disalahgunakan untuk manusia, sebab nanti takutnya mereka tidak bisa membawanya ya. Karena itu nyata, kalau simbol itu tak masalah ya. Cukup kita saja yang tahu tentang hal ini, karena nantinya ada yang mau ke tempat ini, mereka cuma ingin bertapa. Jangan ganggu mereka, biarkan saja, dan soal itu kita tutup saja, biarlah yang punya hak tersebut yang akan mengambilnya. Jadi masih tertutup ya. Nanti yang bisa mengambil hak, yang mempunyai hak ya teman-teman ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang ya sama ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang jeleknya ya. Bukan sebagai perdebatan ya. Jadi daya pandang spiritual orang nggak sama. Kita ambil yang baik-baiknya, yang positif-positifnya, negatifnya buang ya teman-teman ya. Anggap aja sebagai dongeng, nggak bisa dipercaya 100% ya. Mudah-mudahan teman-teman yang udah komen dan subscribe selalu diberi kesehatan dan dikuatkan lahir batin ya. Oke, segitu aja dulu ya teman-teman ya. Kita nanti lanjut lagi ke bagian-bagian selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.